Baiklah kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa itu hermeneutik ekologis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Junifer Amelia Linggar. Saya Paulini Hontong. Saya Ilsya Grit Bungkam. Dan saya Elizabeth Rumondo. Baik, kita akan membahas pada bagian yang pertama, yaitu peran utama tanah dalam Hosea 4 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Pada bagian ini tanah mengambil peran penting atau menjadi peran utama dalam Hosea 4 ayat yang pertama hingga yang ketiga, baik sebagai objek maupun agen aktif dalam perikop tersebut atau dalam narasi ini. Tanah tidak hanya menjadi latar belakang geografis ataupun metaforis, tetapi juga menjadi peran utama dalam hubungan antar Allah, manusia, dan juga ciptaan lainnya. Tanah tidak hanya menjadi saksi atas kejahatan Israel, tetapi tanah juga menjadi korban dari tindakan-tindakan dilakukan oleh bangsa Israel itu sendiri. Kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel ialah mengutuk, berbohong, berzina, membunuh, serta melakukan kekerasan dan juga pertumpahan darah yang bisa kita lihat pada ayatnya yang kedua. Tidak hanya melukai hubungan bangsa Israel dengan Allah, tetapi juga mereka mencemari tanah itu. Oleh karena itu, hal ini menandakan bahwa dosa manusia tidak hanya merusak hubungan vertikal antara Allah dengan manusia, tetapi juga merusak hubungan horizontal antara manusia dengan alam itu sendiri tempat mereka tinggal. Tanah dalam konteks ini memiliki makna yang luas, yaitu sebagai entitas politik bangsa Israel, sebagai tempat tinggal manusia, dan juga bumi sebagai rumah tempat tinggal makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, seperti binatang yang ada di ladang dan juga burung berada di udara dan ikan yang berada di laut yang bisa kita lihat pada ayatnya yang ketiga. Tanah dalam pengertian ini tidak hanya menggambarkan sebagai korban dari dosa manusia, tetapi sebagai agen yang merespon penderitaan tersebut dengan duka cita. Jadi, dalam Hosea 4 ayat yang pertama hingga yang ketiga, tanah memiliki peran ganda, yaitu sebagai korban yang menderita akibat dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dan sebagai agen yang merespon kejahatan itu sendiri. Nah, kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai peran utama tanah yang memiliki peran ganda sebagai korban dari dosa manusia dan agen aktif dari kejahatan tersebut. Nah, mengenai hal ini, mari kita melihat lebih jauh dampak dari duka bumi tersebut. Nah, kita melihat bagaimana ratapan bumi menggambarkan kehancuran yang luas dan mendalam akibat dari dosa-dosa manusia. Nah, kata-kata yang digunakan dalam ayat tersebut seperti berkabung, mengering, dan merana. Nah, ini menciptakan gambaran tentang tanah yang kehilangan akan kesuburannya. Dan ini tidak hanya mencerminkan penderitaan bumi, tetapi juga menyiratkan kekeringan yang mematikan dan kehancuran total atas ciptaan. Ratapan bumi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menggambarkan sebuah realitas fisik atau kekeringan yang melanda, dan itu tidak hanya terjadi di tanah Israel, tetapi mencakup seluruh ciptaan, termasuk binatang di darat, burung di udara, dan ikan di laut. Nah, kekeringan ini bersifat global dan mencerminkan kembalinya bumi ke keadaan pra-penciptaan, yaitu sebuah dunia yang tandus dan tanpa kehidupan sebelum campur tangan Tuhan. Bumi berduka karena dosa-dosa manusia seperti yang dijelaskan dalam Hosea 4 ayat 1-3. Dalam ayat ini Tuhan mengungkapkan bahwa bangsa Israel yang pada waktu itu mewakili umatnya telah jatuh dalam berbagai kejahatan seperti mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, dan melakukan kekerasan. Kejahatan-kejahatan ini telah merusak tatanan dunia yang seharusnya diciptakan dalam harmoni dan keseimbangan.
Lebih dari sekedar dampak fisik seperti kekeringan atau bencana alam, duka bumi juga mencerminkan tanggapan moral terhadap dosa. Ketika manusia melanggar hukum moral Tuhan, alam semesta yang diciptakan untuk mendukung kehidupan pun merasakan ketidakharmonisan yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Dalam konteks ini, bumi berduka karena manusia tidak hidup sesuai dengan tujuan penciptaan Tuhan yang ada untuk hidup dalam kedamaian, kebenaran, dan kasih. Dengan demikian, duka bumi bukan hanya akibat dari kerusakan fisik, tetapi juga sebuah peringatan moral bahwa dosa manusia memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas, mempengaruhi seluruh tatanan ciptaan, termasuk bumi yang menjadi tempat manusia untuk tinggal. Ketika manusia melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, dampaknya tidak hanya terasa di antara sesama manusia, tetapi juga kepada bumi itu sendiri. Bumi yang merupakan bagian dari ciptaan Tuhan menjadi tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, dosa manusia telah menyebabkan kerusakan pada alam semesta yang seharusnya hidup dalam keseimbangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Reaksi dari bumi terhadap dosa ini digambarkan sebagai duka cita. Ini berarti bahwa bumi merasakan penderitaan akibat gangguan yang ditimbulkan oleh kejahatan manusia. Dari penjelasan-penjelasan demikian, dapat disimpulkan bahwa hermeneutik ekologis mengenai bumi berkabung dalam kitab Hosea 4 ayat 1-3 menegaskan hubungan erat antara dosa manusia, kerusakan ekologis, dan tanggapan bumi sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Dosa-dosa seperti kekerasan, kebohongan, dan persinahan tidak hanya melanggar hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengganggu harmoni tatanan penciptaan, mencemari tanah, dan menyebabkan seluruh ciptaan, termasuk binatang, burung, dan ikan, ikut merana. Nah, dalam hal ini, tanah yang ada di bumi tidak hanya menjadi saksi bisu kejahatan manusia, tetapi juga korban yang menderita dan agen aktif yang merespon kerusakan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.